Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dan belajar pada mata kuliah bahasa Indonesia dan bertemakan kesalahan berbahasa di ruang publik. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 hendak mempresentasikan dan memberikan pemaparan beberapa kesalahan berbahasa yang berada di ruang publik. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri dengan Nurul Arifah dengan nomor induk mahasiswa 202131060 dan ketiga teman saya yaitu Mbak Rita Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 202131053 dan Mbak Sania Luluatul Jannah dengan nomor induk mahasiswa 202131052 dan yang terakhir Mbak Anastasia Amanda Niko Saputri dengan nomor induk mahasiswa 202131056. Selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa kesalahan bahasa di ruang publik. Kesalahan bahasa di ruang publik pada umumnya berada pada nama bangunan, nama jalan, bahkan nama perumahan dan petunjuk jalan yang berada pada pinggir jalan. Dalam penggunaan bahasa di ruang publik, penamaan jalan atau sebagainya harus menggunakan bahasa Indonesia dengan kaidah yang baik dan benar sesuai dengan aturan. Kedua, penggunaan bahasa Indonesia harus diletakkan paling atas dan diperjelas. Walaupun dapat diikuti dengan bahasa asing, akan tetapi bahasa asing tersebut harus dinomorduakan. Yang dinomorsatukan adalah penggunaan bahasa Indonesia dan diperjelas dan diletakkan paling atas. Kemudian yang selanjutnya saya hendak memberikan contoh kesalahan yang berada di ruang umum atau ruang publik, yaitu biasa terdapat pada bidang kesehatan, yaitu bidang kesehatan. Contohnya yang berada pada tulisan ini telah dijelaskan bahwasanya tertulis apotik Baya Husada. Akan tetapi dalam kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau kaidah penulisan yang baku, apotik merupakan kata yang tidak baku dan yang baku merupakan apotek dengan menggunakan kata e. Jadi pembenarannya yaitu apotek Baya Husada dengan menggunakan e. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesalahan yang kedua yaitu mengenai penamaan sebuah kios atau toko yang berada di pinggir jalan. Kesalahan yang pertama ini terdapat pada tulisan fotokopi, printing, browsing, dan copy and center. Pada dilihat sekilas empat penulisan ini memang terlihat benar, sudah sesuai, akan tetapi dalam kaidah bahasa Indonesia penggunaan bahasa Indonesia harus diletakkan di awal dan diperjelas, kemudian dapat diikuti dengan bahasa asing. Pembenaran dari kesalahan tersebut yaitu dengan menambahkan 1 fotokopi, 2 cetak, 3 pencarian internet, yang keempat fotokopi dan pusat cetak, lalu dapat ditambahkan dengan bahasa asing yang sudah tertuliskan pada palang tersebut. Kemudian kesalahan yang ketiga dapat dilihat dari palang pinggir jalan yang bertuliskan pemulung dilarang ngamen di sini. Dilihat sekilas penulisan ini telah benar, akan tetapi di penulisan di sini menunjukkan kesalahan. Terdapat tulisan yang menunjukkan tidak sesuai dengan KBBI. Di sini di dalam kaidah penulisan menunjukkan bahwa di sini tidak baku. Pembenarannya yaitu di spasi sini. Ini baru menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan KBBI dan baku. Kemudian kesalahan yang keempat yaitu berada pada lantai basah yang berada pada mall atau kawasan umum, biasanya terdapat pada rumah sakit, stasiun, dan lain sebagainya. Tertuliskan bahwa ada tulisan caution wet floor.
Memang pada kaidah penulisan bahasa Inggrisnya sudah benar, caution with floor yang berarti peringatan lantai basah, akan tetapi telah dijelaskan bahwasanya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus diletakkan paling atas dan diperjelas. Dan pembenarannya yaitu ditulis dulu di atas peringatan lantai basah, kemudian dapat diikuti dengan bahasa asing yaitu caution wet floor. Tujuan utama dalam penulisan ini yaitu agar bahasa Indonesia dapat digunakan secara nasional dan dijadikan sebagai bahasa kebanggaan Indonesia, dan masyarakat tidak mudah lupa tentang kebanggaan bahasa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mbak Rita Wulandari. Terima kasih, sekian. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Nurul. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rita Wulandari dengan nomor induk 2021311053. Selanjutnya, kesalahan pada spanduk itu adalah penulisan shop yang ditulis dengan kata SOAP, yang seharusnya pembenarannya adalah sayur shop, hanya SOP. Kemudian pada gambar tersebut yang salah adalah fotokopi menggunakan huruf C, dan Y yang benar adalah fotokopi menggunakan huruf K dan I. Kemudian yang selanjutnya, pada tulisan CIM Niaga ATM, pembenarannya adalah ATM CIM Niaga, jadi ditulis ATM-nya dulu. Kemudian pada gambar selanjutnya, kesalahannya ada sentral pansel, servis HP, aksesoris, sekon. Pembenarannya adalah yang sentral ponsel adalah C-nya diganti oleh huruf S, dan dalam ponsel C-nya diganti huruf S juga. Kemudian pada servis C-nya diganti huruf S. Kemudian pada aksesoris menggunakan tulisan aksesoris biasa atau menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang sekon itu adalah bekas, karena sekon dalam bahasa Indonesia itu adalah bekas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Amanda. Saya Anastasia Amandhaniko Saputri dengan NIM 202131056 ingin melanjutkan presentasi dari Mbak Rita. Kesalahan di sini pembenarannya adalah di spasi sini. Yang kedua, fotokopi printing. Pembenarannya adalah penambahan kata dengan mengutamakan bahasa Indonesia di awal, kemudian dapat dibubuhi dengan bahasa asing. Fotokopi sama dengan cetak. Dan yang ketiga, kesalahan di bawah. Pembenarannya adalah di spasi bawah. Dan kesalahan yang keempat, kata mie tidak baku. Yang benar adalah mie ayam Jakarta. Dan yang kelima adalah kesalahan milkshake es kelapa plastisin. Seharusnya pembenarannya susu kocok dan es spasi kelapa. Dan yang terakhir PlayStation. Saya Sania Lulu Atuljanah dengan NIM 202131052 ingin melanjutkan video mengenai kesalahan tata letak bahasa Indonesia di tempat umum. Pada gambar tersebut kesalahan terdapat pada kata komplit, yang mana pembenarannya adalah komplet. Pada gambar selanjutnya, kesalahan terdapat pada kata apotik, yang pembenarannya adalah apotek. Untuk kesalahan pada gambar terakhir adalah pada kata dijual, karena imbuhan di pada kata ini merupakan imbuhan untuk kata kerja pasif. Jadi, imbuhan di seharusnya digabung, bukan dipisah. Sekian
video dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan pada pengucapan atau yang lainnya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.